Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliah dari TK Bunaya Islamic Preschool. Saya akan menyampaikan praktik baik tentang strategi pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran di TK Bunaya Islamic Preschool. Era pandemi yang telah kita lalui bersama telah menyisakan banyak permasalahan dalam pembelajaran pada anak usia dini. Begitu pula di TK Bunaya Islamic Preschool. Sebagian besar anak memiliki gangguan perkembangan karena usia kronologisnya tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Sehingga hal itu membuat pembelajaran di kelas kurang kondusif dan guru-guru sebagian besar seperti kewalahan dalam menghadapi anak-anak yang sangat beragam baik dari sikap maupun perilakunya. Untuk itu, kepala sekolah memberikan pendampingan dalam menghadapi permasalahan dan situasi yang dihadapi guru di dalam kelas. Tantangan yang kami hadapi dalam mengadakan pendampingan ini adalah bahwa guru-guru belum semuanya memiliki pemahaman yang sama tentang jenis gangguan tumbuh kembang anak dan juga kondisi orang tua yang sebagian besar tidak menerima bahwa anak-anaknya memiliki kebutuhan khusus dan memerlukan stimulasi tambahan. Untuk itulah kami perlu membuat strategi dalam pendampingan anak berkebutuhan khusus di TK Bunaya Islamic Preschool. Sebagai kepala sekolah, strategi yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah yang pertama, kami melakukan refleksi bersama agar kita mendeteksi permasalahan yang dihadapi di sekolah oleh tiap guru di masing-masing kelas. Dari situ kami mempunyai pemahaman bersama bahwa anak-anak perlu diberikan stimulasi tambahan karena pasca pandemi banyak anak-anak yang terganggu perkembangannya. Yang kedua, kami melakukan kerjasama dengan Lembaga Tumbuh Kembang Anak yang selama ini sudah kami bekerja sama dengan mereka, dan di situ kami minta psikolog klinis untuk memberikan pelatihan. Kemudian yang ketiga, pelatihan untuk guru dilakukan agar guru mengetahui jenis-jenis gangguan pada tumbuh kembang anak sesuai dengan yang dihadapi di dalam kelas masing-masing. Yang keempat, setelah guru-guru mendapatkan pelatihan, maka kami juga perlu mengadakan parenting terkait gangguan tumbuh kembang anak di dalam kelas yang dihadapi oleh guru masing-masing, sehingga kami dan orang tua memiliki kesamaan persepsi tentang gangguan tumbuh kembang anak. Dan kami berharap orang tua juga menyadari bahwa pandemi menyisakan permasalahan pada anak-anak di dalam kelas. Yang kelima, kemudian kami meminta dan memberikan kesempatan kepada guru untuk screening anak-anak yang diduga memiliki sikap perilaku yang berbeda, yang ada kaitannya dengan gangguan tumbuh kembang, dan catatan itu kita diskusikan bersama kepada psikolog klinis yang kita bekerja sama dengannya. Setelah melakukan screening dan didiskusikan hasilnya kepada psikolog terapan, maka psikolog terapan perlu melihat kondisi pembelajaran di kelas dengan melakukan observasi klasikal di kelas atau observasi secara menyeluruh kepada anak-anak di setiap kelasnya. Hal ini dilakukan agar diketahui anak-anak yang memang memerlukan observasi individual, sehingga nanti stimulasi yang diperlukan adalah tepat untuk anak-anak tersebut. Setelah psikolog klinis memberikan catatannya untuk beberapa anak yang diperlukan observasi individual, kami menyampaikan hal itu kepada orang tua. Dan bagi orang tua yang menyetujui untuk dilakukan observasi individual, maka anak tersebut akan dijadwalkan untuk dilakukan
observasi individual oleh psikolog klinis tersebut. Ini adalah kelas stimulasi, dan setelah tadi orang tua diberikan surat dan setelah hasil rekomendasinya keluar dan disampaikan oleh psikolog klinis, maka anak-anak kemudian dianjurkan untuk mengikuti kelas stimulasi yang ada dan sudah difasilitasi oleh sekolah. Ya, ini adalah ruang stimulasi yang kami sediakan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan perlu untuk distimulasi tambahan. Perlu diingat bahwa ada stimulasi yang sifatnya permanen, ada yang tidak permanen. Dan itu tergantung kepada hasil dari rekomendasi yang diberikan oleh psikolog klinis tersebut. Untuk itulah hasilnya nanti akan kita berikan kepada orang tua, dan disinilah anak-anak bermain untuk mendapatkan stimulasi tambahan. Namanya siapa? Namanya siapa? Gibari? Dia suka nggak kooperatif. Lihat ya, Gibari, lihat ya. Kita mau pasang binatang. Apa ini? Yang baik, yang baik. Singa, oke. Hasil dari refleksi yang kami lakukan setelah anak-anak mengikuti kegiatan di kelas stimulasi tersebut, yaitu kegiatan sensori integrasi, terapi okupasi, dan juga behavior atau perilaku, maka beberapa guru juga menginginkan agar ada anak-anak yang speech delay, anak-anak yang punya keterlambatan berbicara. Untuk itu, kami juga perlu mengadakan kerjasama untuk mendatangkan dan memfasilitasi terapi wicara untuk anak-anak yang keterlambatan atau mengalami masalah atau gangguan dalam berbicara. Dan akhirnya kami juga mengadakan kelas stimulasi untuk terapi wicara. Dari hasil refleksi kami di kelas dan evaluasi selama tahun pelajaran kemarin, beberapa anak yang telah mengikuti beberapa stimulasi yang kami sarankan telah mengalami perkembangan yang lumayan baik untuk anak-anak dan bisa mencapai pada tahapan perkembangan sesuai usianya masing-masing. Dan perlu diketahui bahwa stimulasi yang kami lakukan bisa dilakukan di luar dan juga boleh di dalam Bunaya Islamic Preschool yang sudah kami fasilitasi. Karena beberapa orang tua memiliki kerjasama dengan tempat tumbuh kembangnya. Yang penting adalah bahwa strategi yang kami lakukan di sini bisa memberikan dampak pada perkembangan anak-anak sesuai tahapan usianya. Terima kasih, demikian praktik baik kami di TK Bunaya Islamic Preschool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.